Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa mediaku. Kembali lagi bersama saya Afsana Nur Maulida Zahro dalam acara Ngobrol penuh inspirasi bersama Dr. Andes Muhammad Zainuri, Magister Sains. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Zain. Selamat pagi Mbak. Sehat nggih? Alhamdulillah, pangestune. Pemirsa mediaku, beliau ini adalah praktisi pendidikan yang mana sudah melalang buana menjadi berbagai fasilitator di berbagai tingkat. Yang pertama nih pemirsa mediaku, beliau adalah fasilitator program guru penggerak Kemendikbud mulai angkatan 3. Yang kedua, instruktur program guru penggerak mulai angkatan 5. Yang ketiga, fasilitator program sekolah penggerak Provinsi Jawa Tengah. Nah, dengan segudang prestasi beliau sebagai fasilitator dan instruktur, beliau ini adalah guru, teman-teman. Beliau guru selama 34 tahun, yang mana atau yang paling istimewa dari beliau ini adalah alumni Madrasah Qudsiah tahun 1984. Wah, keren sekali ya Pak Zain. Dari alumni Qudsiah ini punya alumni yang sangat luar biasa seperti jenengan. Nah, sebelumnya nih Pak, kita dalam acara ngopi ini akan membahas tentang Hari Guru di tahun 2025. Agaknya kami para guru Pak, saya dan juga teman-teman yang ada di Indonesia harus belajar dari Pak Zain ini. Ya Pak ya. Karena segudang fasilitator prestasi yang sudah saya sebutkan tadi bisa nih menjadi inspirasi bagaimana guru bisa menjadi guru yang hebat seperti tagline yang ada di tahun 2025 ini. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya perspektif Pak Zain ini tentang guru begitu? Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi pemirsa semua. Menurut saya bahwa guru ini adalah sebuah profesi yang sangat mulia, yang sangat bagus sekali, baik ditinjau dari sisi keagamaan maupun dari sisi budaya. Kita masih ingat waktu di Qudsiah bahwa guru ini adalah orang tua ketiga setelah orang tua kandung, orang tua pasangan. Nah, guru ini adalah orang tua ketiga, aba hukum salah satu. Karena guru ini adalah profesi yang sangat mulia, sudah selayaknya guru ini mendapat tempat yang terhormat, baik di masyarakat maupun di kancah kenegaraan. Guru dikatakan hebat ini manakala guru itu mindset diri, memiliki visi misi yang jelas. Bagaimana guru harus mampu menjadikan murid-murid ini berprestasi, murid-murid ini sukses. Guru dikatakan memiliki karakteristik sebagai profesi yang hebat manakala guru ini menguasai materi, menguasai teknik dan metodologi pembelajaran inovatif, memiliki karisma dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan murid, kemudian dia mampu untuk mengembangkan diri dan tentunya tidak gaptek terhadap teknologi. Jadi kalau
perspektif saya, guru ini ya harus seperti itu. Manakala guru mampu menjalin hubungan dengan baik, menciptakan lingkungan yang harmonis, saya kira anak-anak kita ini juga memiliki hubungan yang baik dengan guru. Apalagi kalau kita kaitkan dengan budaya Kudus yang terkenal dengan bagus perilaku, pinter ngaji, dan wasis dagang, Gus Jigang. Salah satu intangible heritage dari Sunan Kudus. Sehingga kalau guru itu memiliki karakter yang baik, kemudian kompeten di bidangnya, saya yakin ini pendidikan kita akan luar biasa. Kemudian bagaimana sih Pak peran guru dari dulu hingga sekarang? Tadi kan jenengan bilang guru adalah guru yang ketiga atau peran yang ketiga bagi diri seseorang. Nah, apakah ada pergeseran Pak di tengah derasnya modernisasi? Tadi saya katakan bahwa guru ini adalah orang tua ketiga setelah orang tua kandung, orang tua dari pasangan. Nah, peran guru yang kita kenal sekarang itu ada beberapa. Yang pertama adalah guru memposisikan diri, berperan sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai pengatur, dan sebagai manajer. Kalau dulu memang guru masih banyak sebagai penghukum. Artinya apa? Kalau ada aturan-aturan yang sudah disepakati kemudian dilanggar, ini kadang-kadang guru melakukan penghukuman. Ini kalau dalam perspektif psikologi salah ini ya. Jadi tidak boleh ada hukuman untuk anak. Kemudian kadang-kadang juga ada guru yang masih berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya apa? Anak-anak itu mengikuti aturan hanya karena dia ini membahagiakan guru. Ini juga tidak betul. Ya, ada juga guru yang berperan sebagai pengatur. Artinya apa? Kesepakatan-kesepakatan yang sudah diadakan antara guru dan anak sehingga muncul konsekuensi, maka guru ini akan memberikan konsekuensi, tetapi atas kesadaran anak. Tetapi yang paling bagus adalah guru berperan sebagai manajer. Sebagai manajer artinya apa? Kalau anak melakukan sebuah kesalahan, maka anak ini akan diajak untuk restitusi. Bisa dengan menggunakan coaching ya. Sekarang kita kenal adanya coaching. Sehingga nanti anak-anak melakukan perbaikan diri. Bukan karena karena keterpaksaan, tetapi karena adanya kesadaran diri. Oke. Berarti dari situ saya simpulkan bahwa peran guru agak bergeser nih Pak ya. Kalau saya cermati, mestinya tidak bergeser. Hanya perspektif masyarakat sekarang ini. Perspektif masyarakat sekarang ini. Netizen ya Pak? Iya, karena itu maka akibat dampak dari digitalisasi, akibat adanya medsos dan sebagainya, maka mestinya guru ini berperan diri tidak lagi sebagai penghukum, tetapi sebagai manajer. Kalau dulu anak-anak kita hukum, misalnya menghapus papan tulis, berdiri di depan, ini hal yang biasa ya Pak? Itu kalau dulu biasa, ya, karena adanya ketakdiman anak dan adanya kesadaran orang tua untuk menyerahkan anak kepada guru untuk dididik. Tapi kalau perspektif sekarang tidak semacam itu. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak, maka ini harus digeser. Artinya begini, artinya bahwa kalau dulu itu merupakan hal yang biasa kita jumpai pada masa tahun 80-an, hal semacam itu bukan masalah. Karena apa? Kita tahu bahwa guru, tidak ada satupun guru yang menginginkan anak celaka.
Tetapi untuk mendisiplinkan itu dengan cara itu. Nah, dalam sisi psikologis hal ini dianggap kurang tepat. Karena apa? Nanti anak kalau dihukum menjadi traumatik, misalnya semacam itu, terakumulasi, sehingga nanti luapannya akan tidak baik. Makanya sekarang digeser perannya, tidak lagi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, tetapi guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai coach. Bagaimana? Manager. Iya, men. Coach dalam pendidikan dalam hari ini dalam psikologi ya, bagaimana coaching anak yang melakukan satu tindakan yang dianggap tidak sesuai, ini mampu dia menyadari diri untuk memperbaiki diri dengan mengambil solusi sendiri melalui coaching semacam itu. Jadi guru sebagai coach, siswa yang melakukan tindakan yang dianggap tidak sesuai ini sebagai coaching. Nah, proses antara coach dan coaching ini namanya coaching. Jadi perannya harus bergeser ke sana. Menarik Pak ketika mendengar penjelasan ini tadi, bahwa selain di kelas belajar memberi ilmu, kita juga berperan sebagai penanggung jawab besar anak-anak orang lain ya Pak, berarti ya. Nah, dari situ saya simpulkan juga Pak, kembali saya mengingat bahwa apresiasi dampaknya ya Pak dari hal yang tadi adalah apresiasi seseorang, apresiasi negara bahkan terhadap guru itu juga berkurang atau mungkin berbeda dari dulu Pak. Mungkin seperti ini, muncul banyak masalah yang mengatasnamakan guru berbuat tidak baik atau menghukum anak dari hal-hal yang sudah terjadi sekarang. Guru dipolisikan bahkan mungkin. Nah, kalau yang seperti itu kan apresiasi terhadap guru yang pada hakikatnya mendidik awalnya, terus kemudian Pak Azin memberikan perspektif baru untuk coaching tadi, itu seperti apa? Jadi begini, karena anak ini adalah orang yang unik, anak itu unik. Pada saat sekarang bisa jadi dia belum prestasi, suatu ketika dia bisa berprestasi. Berarti tidak ada anak yang tidak bodoh, ada anak bodoh, tidak ada anak yang nakal. Ya, maka yang perlu dilakukan antara guru, anak dan orang tua adalah pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran secara bersama, kolaboratif antara mereka yang terlibat dalam proses pendidikan anak, agar anak-anak itu tahu tentang konsep sosial emosional. Anak-anak tahu bagaimana mengimplementasikan termasuk teknik-tekniknya, agar anak-anak ini bisa memiliki kesadaran diri yang kuat, mindfulness. Nah, kalau guru ini mindsetnya sudah bagus, bagaimana saya harus menjadikan anak ini menjadi anak-anak yang sukses, kemudian orang tuanya kolaborasi, saya yakin tidak ada yang namanya guru dipolisikan. Kenapa? Mereka memiliki satu tugas yang sama, bagaimana agar anak-anak mereka ini sukses. Hanya kadang-kadang memang karena pragmatisme, orang tua menganggap bahwa yang penting saya sudah menyerahkan pada guru, maka kewajiban guru adalah membina. Padahal di sisi yang lain, guru itu di dalam pembinaan itu kan memang ada beberapa tingkatan. Di dalam mendisiplinkan anak itu kan tentunya ada teknik-tekniknya. Nah, oleh karena itu, kalau saya cermati, orang tua harus tahu diri seberapa banyak waktu yang ada di keluarga dan seberapa banyak waktu yang ada di sekolahan. Ini, kalau pemerintah di dalam memberikan apresiasi terhadap guru itu saya kira sudah luar biasa ya. Tahun 2008-2009 kan pemerintah sudah menerbitkan satu kebijakan terkait dengan kesejahteraan guru yang terkenal dengan sertifikasi guru profesi.
Kemudian pemerintah telah melakukan satu kebijakan dengan menggelontorkan dana yang luar biasa dengan melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk juga tadi program guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Kalau di Kemenak tentunya kita kenal adanya apa itu ya, si pintar itu ya. Si pintar ya, betul. Ya, ini termasuk salah satu apresiasi dari pemerintah. Lewat kebijakan, lewat sertifikasi guru, lewat pelatihan, lewat pembangunan infrastruktur sekolah yang luar biasa. Bahkan sekarang pemerintah mengapresiasi dengan adanya program makan gizi gratis. Ini sebuah apresiasi dari pemerintah yang harus kita akui, ini luar biasa ini. Dampaknya tidak hanya sekarang, tetapi mungkin pada generasi 4, generasi emas tahun 2045. Tetapi Pak, masih sering digaungkan juga soal, maaf ya Pak, gaji guru yang di bawah standar atau mungkin di bawah minimal bagi kebanyakan orang, sehingga beberapa guru atau mungkin sebagian guru itu beralih profesi yang tidak benar-benar mencintai profesinya ini. Itu hal yang seperti itu bagaimana Pak menanggapinya? Walaupun tadi sudah disampaikan pemerintah support banyak hal, mungkin gurunya kah yang tidak bisa menyesuaikan atau tidak mau berkembang, atau mungkin ada evaluasi dari sisi yang mana? Kalau menurut saya begini, sebetulnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu sudah dijelaskan ya bahwa masyarakat itu bisa membantu pemerintah dengan mendirikan sekolah atau madrasah. Masyarakat ya boleh membuat madrasah swasta, sekolah swasta boleh. Tentunya orang itu membuat sekolah atau madrasah itu kan mempunyai satu konsekuensi, ada tata aturannya. Nah kadang-kadang memang kalau kita lihat secara kasat mata, ini banyak orang ini mendirikan sekolah ya untuk profit, ya untuk profit. Jadi yang dipikirkan bagaimana dia agar mencapai finansial, tidak pada saat mereka mendirikan sekolah itu sendiri. Sehingga isinya itu minta. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, mestinya tidak seperti itu. Yang kedua, di dalam SOP-nya pendirian sekolah swasta ataupun sekolah negeri madrasah swasta ini kan tentunya gurunya kan ada kualifikasi. Dan di dalam mendirikan sekolah itu kan juga ada syarat-syarat. Mungkin dilihat dari pangsa pasarnya siapa. Nah kalau misalnya satu desa ini ada 2 madrasah, masih ada sekolahan, ini kan tali ulur sehingga muridnya sedikit. Makanya yang perlu kita benahi adalah bagaimana menjadikan sekolah ini yang dicintai masyarakat. Artinya apa? Benar-benar dia fokus melayani anak, kurikulumnya berbasis pada bagaimana anak menjadi sukses, gurunya mindsetnya seperti itu, yayasannya mindsetnya semacam itu, orang tuanya seperti itu, saya kira ini bisa tercapai. Sehingga otomatis dengan sendirinya, ya, kalau sekolah itu hebat, menjadi idaman masyarakat, berapapun orang tua akan mengeluarkan dana itu tidak jadi masalah. Kalau dana dari masyarakat sudah sangat mempercayakan, otomatis kan kesejahteraan dari yayasan, dari madrasah, dari sekolah ini kan tinggi juga. Ya. Mengapa kok tidak tinggi? Nah ini kita harus refleksi diri. Apakah gurunya tidak baik? Apakah pangsa pasarnya terlalu sempit dan sebagainya?
Kalau saya semacam itu perspektifnya. Jadi refleksi dulu. Refleksi Ya, dulu. jangan hanya sekedar menuntut pada pemerintah. Oke. Ya. Barangkali kita bisa sambil minum dulu, Pak. Oh ya, Biar siap. santai. Ya, ya. Jadi selama ini tuh saya juga merasa kaget gitu, Pak. Ternyata memang benar ada di luar sana teman-teman saya juga bahkan yang cerita semacam hal ini, Pak, tentang kesejahteraan guru. Padahal dia itu berada di sekolah yang negeri, katakanlah seperti itu. Mungkin cuman belum mengikuti sertifikasi CPNS dan lain sebagainya. Kalau di negeri, saya kira ini juga ada aturan mainnya ya. Nah, bisa jadi sekolah negeri itu di dalam merekrut guru itu satu tidak sesuai dengan kualifikasi. Misalnya yang dibutuhkan adalah guru bahasa Inggris misalnya. Ternyata yang direkrut adalah guru seni. Otomatis tidak bisa sertifikasi. Atau bisa jadi guru sudah cukup, ada titipan. Kan bisa terjadi semacam itu. Nah, hal-hal yang semacam ini tentunya harus menjadi refleksi bagi siapa? Ya bagi pengelola sekolah tersebut. Nah, kita geser, Pak, dari sisi profil guru kita ke pembelajaran. Nah, kita kenal yang namanya kurikulum, Pak, di dalam sebuah pendidikan. Guru juga dituntut untuk mengikuti kurikulum yang sedang berlangsung. Nah, dinamika yang terjadi selama ini, Pak, saya juga rasakan di kurikulum 2013 saya sebagai pembelajar dan kurikulum Merdeka saya sebagai pengajar itu sangat berbeda begitu, Pak. Perbedaannya apalagi ada lagi, Pak, kurikulum cinta yang sudah saya dengar dari Kementerian Agama. Nah, bagaimana, Pak, kami selaku guru itu bisa mengikuti kurikulum yang secepat, barangkali saya menilainya secepat itu, Pak, untuk menerapkan ke anak dengan teori, dengan konsep yang disuguhkan itu mungkin menurut kami kamu belum bisa memahami dengan matang. Nah, belum lagi dengan lokalitas. Misalnya di Kutsiah, Pak. Di Kutsiah ini juga banyak mata pelajaran lokal yang harus diunggulkan, dinaikkan. Nah, bagaimana kami sebagai para guru menyikapi ini? Jadi sebetulnya kurikulum yang berkembang di negara kita ini kan berproses dan bertumbuh ya. Dan saya yakin bahwa apakah dengan namanya kurikulum cinta, kurikulum merdeka, kurikulum kompetensi, ini sebetulnya sebuah proses. Sebuah proses. Kalau intinya itu sama, bagaimana anak-anak ini sukses. Hanya pendekatannya dan materinya yang berbeda. Kalau di dalam kurikulum merdeka, kurikulum cinta ini kan jelas sekali bahwa anak ini jangan dijadikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek dengan kompetensi yang dimilikinya yang berbeda. Nah, guru kewajibannya apa? Bagaimana guru ini mendesain kurikulum, dalam arti mendesain pembelajaran sesuai dengan kompetensi anak itu. Bagaimana agar lingkungan belajar ini menjadi lingkungan belajar yang menantang. Bagaimana agar anak-anak ini memiliki keingintahuan yang tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang oleh guru itu belum dipahami. Maka satu-satunya jalan, guru harus melek digital, melek teknologi. Makanya di dalam kurikulum merdeka itu di samping kita harus memiliki 4C ya, kreatif,
kemudian komunikatif, kemudian dia kolaboratif. Ini guru ini harus mampu menjadikan diri ini melek teknologi, apalagi sekarang ada AI ya. Ya. Dan harus belajar. Maka tadi guru hebat yang saya sampaikan yang nomor 4 kan harus meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi diri. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kan dulu pernah ada, saya masih kecil dulu disampaikan oleh guru saya, al-ilmu bita'allum. Jadi ilmu, kompetensi seorang guru, apapun bentuknya, bita'allum dengan pembelajaran, dengan pelatihan. Kalau guru ini merasa bahwa dia sudah 4 tahun di perguruan tinggi tidak perlu, ya ini ya otomatis tidak bisa. Ya. Guru harus kompeten di bidang keilmuannya, di bidang mungkin bisa jadi 4C ini kaitannya dengan masalah project, ya, project based learning. Bisa jadi nanti guru-guru harus belajar tentang bagaimana kita menghadirkan anak-anak yang mampu untuk melaksanakan penelitian. Bagaimana anak-anak mampu untuk mengetahui, menerapkan metode penelitian, pengumpulan data, kemudian mengambil simpulan, melakukan praktik, kemudian mempresentasikan hasil. Ini yang penting. Kadang-kadang guru sendiri nggak tahu ya tentang konsep proses penelitian itu sendiri. Kadang-kadang banyak yang nggak tahu ini. Kalau kita lihat semacam itu, karena saya menjadi pengawas itu selama 10 tahun itu banyak menjumpai guru-guru yang semacam. Nah ini mindsetnya juga kita harus berubah. Ya, guru harus melek digital. Kita aja baca buku dalam bentuk karangan apapun juga, bahasa apapun juga, kita minta aplikasi yang namanya gamma.aplikasi. Itu bisa merangkum isinya apa, nanti kita bikin misalnya chat GPT, bikin PPT yang apapun bisa itu. Nah, sehingga yang penting apa? Guru harus melek teknologi, tidak hanya melek, tetapi juga mengimplementasikan teknologi dalam rangka apa? Melayani anak, agar anak-anak ini menjadi hebat, sesuai dengan kompetensinya anak. Saya setuju Pak dengan hal itu. Karena ya masih sangat banyak guru yang belum sampai ke taraf digitalisasi tadi. Gitu Pak. Untuk sebelum akhir nih Pak, apa sih pesan dan harapan dalam dunia pendidikan Indonesia di masa depan Pak, khususnya kepada guru-guru kita? Jadi harapan kami melalui Hari Guru Nasional ini, Guru Hebat Indonesia Kuat, Bapak Ibu guru harus mampu untuk memframing diri, memindset dirinya menjadi guru hebat. Guru yang memiliki visi, misi yang jelas dalam menjadikan anak-anak ini sukses sesuai dengan bakat, minat, dan karakter anak. Yang kedua tentunya karena guru ini tidak bisa hidup sendiri, hidup di tengah-tengah masyarakat, harus mampu untuk melakukan hubungan yang sinergis, yang harmonis dengan orang tua, termasuk dengan siswa, dalam rangka apa? Pembentukan siswa menjadi anak-anak yang memiliki keterampilan sosial emosional yang kuat, sehingga bakat minat yang ada pada anak ini bisa dikembangkan secara optimal. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga guru kita semakin hebat dan pemerintah semakin memberdayakan guru dan meningkatkan kesejahteraannya. Oke Pak, terima kasih untuk pesannya. Tapi sebelumnya boleh nggak sih Pak pemirsa Mediaku ini diberitahu apa sih Pak prestasi yang sudah jenengan antarkan kepada peserta didik, anak-anak didik kita sampai di tingkat nasional ya Pak?
Jadi begini, alhamdulillah saya menjadi kepala sekolah itu selama 10 tahun dan saya menerapkan manajemen yang saya namai dengan quantum leadership. Saya berpikir out of the box, ya, berpikir loncat-loncat, sehingga alhamdulillah selama 2011 sampai 2014 banyak anak-anak didik kita yang berprestasi baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Bahkan sampai internasional. Iya, yang internasional anak-anak kami kirimkan ke luar negeri. Tentunya ini juga saya harus kolaborasi dengan CSR, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kudus. Ada 34 kegiatan yang diikuti oleh anak-anak kita, baik itu dari sisi penelitian, olimpiade sains, pernah ke Rumania dulu menjadi juara ataupun perunggu olimpiade sains astronomi. Sekarang anaknya menjadi dosen di ITB. Kemudian di Jepang, AFSC di Taiwan. Kalau yang di Jepang sekarang anaknya sudah menjadi middle manager di PT Pertamina. Ya. Wah, kerennya. Kemudian di Australia, dokter. Di Tiongkok juga pernah, di Korea ya pernah, di Kanada juga pernah, di Singapura malahan sering sekali itu ya. Jadi ini karena apa tadi? Kolaborasi yang baik dengan orang tua, dengan CSR perusahaan besar di Kudus, dan tentunya bagaimana menciptakan anak-anak ini memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi. Saya kira itu, Mbak. Baik Pak Zen, terima kasih untuk ngobrol penuh inspirasinya hari ini. Pemirsa mediaku, dari beliau Pak Zen ini kita dapat banyak belajar ya tentang bagaimana menjadi sosok guru yang inspiratif dan menjadikan peserta didik itu menjadi hebat. Nah, Pak Zen sehat-sehat selalu. Ya, amin. Ya. Semoga terus bisa mengantarkan anak didik kita, guru-guru, memberikan motivasi kepada guru-guru menjadi guru-guru yang hebat sesuai dengan apa yang jenengan tadi sampaikan. Begitu pemirsa mediaku, wawancara seputar Hari Guru dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Zainuri, Magister Sains pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya sebagai pembawa acara dalam acara ngopi ini mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah perilaku. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.